Suatu kali, suatu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Dan tamu yang datang ini ternyata fakir miskin. Tahu kasiasi. Orang fakir, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Beri kami makan ya Rasul. Saya ini sudah berhari-hari tak makan. Roti tak makan, kurma tak ada. Saya cuma minum air putih. Pucat saya. Ini pucat saya ini capek. Beri saya makan ya Rasulullah. Nabi berkata, tak ada pun makanan di rumah saya. Tapi bila kamu mau baju saya, jubah, sila kau ambil. Makanan tak ada di rumah saya. Allahu Akbar. Nabi Pak, Nabi. Kekasih Allah. Bapak tengok nama Allah, di mana ada nama Allah, digantung pasti ada nama Muhammad. Sampingnya. Al-Quran selalu disebut nama Nabi. Allahu Akbar. Beliau pun tak ada makanan di rumah. Tak ada saya kira orang miskin seperti Nabi. Apakah Nabi tak ada uang? Bukan. Kalau ada dia derma. Dia tidak simpan di rumahnya. Pernah suatu masa Nabi tidak bisa tenang. Kenapa? Ada duit tertinggal di rumah. Bangun dia. Kenapa? Saya tak tahu kalau saya mati ini kemana ini duit saya nanti kalau saya mati. Lalu Nabi berkata, tak ada makanan di rumah saya. Baik, tapi kalau kau nak jubah, ambil jubah saya. Nih jubah saya. Bukan baju ya. Tahu jubah? Tahu kan? Itu yang orang Arab kalau dia pakai baju dalam, lalu ada lagi di luar. Kau mau ambil ini, ambillah. Oh senang ini orang Pak. Dia ambil jubah Nabi, lalu dia pergi pasar, dia teriak-teriak, ayuhan nas, wahai manusia, saya punya jubahnya Muhammad. Saya lelang, siapa nak beli? Oh, didengar sama orang kaya yang ada di Madinah. Tapi dia ada soalan dengan matanya, kabur matanya. Apa masalah kabur? Dia tidak jelas nampak kalau dia melihat. Lalu dia panggil dia punya budak. Sini kau. Bukan pembantu ya, budak itu beda. Kalau budak itu hak milik. Sama tuan punya handphone, itu namanya milik budak. Boleh jual, boleh banting, boleh celup air. Kenapa? Saya punya. Itu budak. Beda kalau pembantu. Penjaga kebun, penjaga rumah, pembantu rumah. Itu bukan budak. Sebab dia digaji. Dia boleh pergi. Saya tak mau di sini, cerewet istrinya. Pendias saya. Kalau budak, kita punya. Lalu ini orang yang kaya ini kata, kau pergi pasar. Kalau kamu boleh ambil itu, kamu yang berhasil dan memenangkan pembelian baju itu, jubahnya Nabi, saya bebaskan kamu. Merdeka kau. Oh ternyata alhamdulillah berhasil beli itu. Dia pemenangnya. Dia balik. Tuan, saya sudah mendapati baju Rasulullah. Oh gembira dia. Alhamdulillah. Lalu baju itu dia gosokkan matanya. Sambil memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Dengan izin Allah sembuh. Dia boleh ambil balik tampak orang baik. Matanya kembali sembuh. Bergembira dia ini orang. Gembira. Yang dapat ini baju ini yang tadi orang kaya. Dia pergi rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Apa kabarmu? Baik. Ya Rasulullah. Ini jubahmu. Saya kembalikan lagi. Hadiah buatmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah panggil anaknya Fatimah. Fatimah sini kau. Kau tengok ini hebatnya sedekah. Jubah saya ini sudah mengenyangkan orang miskin. Memerdekakan budak. Menyembuhkan penyakit orang sakit. Dan hebatnya lagi, balik lagi ke saya. Satu. Hikmah pengajian kita taklim kali ini, berdermalah. Jangan kau terlalu pelit. Dedekut. Saya curiga di sini masih ada yang tidak pernah potong sapi selama hidupnya untuk kurban. Saya yakin masih ada di sini. Kambing pun barangkali ada yang tidak pernah seumur hidupnya potong kambing untuk dirinya.
Saya miskin. Bukan, kamu tidak mau. Mana buktinya? Kamu punya handphone harga 1 sapi. Hah? Kamu punya kereta. Padahal itu kereta bisa jadi kau pakai curang. Itu kereta kau pakai bikin dosa. Tapi kau beli kambing, beli sapi, itulah yang kamu miliki. Sedekahlah. Kalau Bapak berderma, percaya anak-anakmu, rumah tanggamu, insya Allah bahagia. Sebab kenapa? Derma itu tolak bala. Jangan kau terlalu pelit. Tidak ada orang suka orang pelit. Percaya Datuk, tak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tak suka sama orang pelit. Itu jelek teroknya itu sifat pelit. Dia bilang tak payah kopi rumahnya, pelit dia. Dia pun pelit. Ustaz, kenapa anak saya itu tak mau dengar nasihat? Kenapa anak saya itu tidak pernah pergi surau? Sebab kau tidak pernah bersihkan jiwanya dengan sedekah. Kau begini nak, kau begini nak, kau begini. Tapi kau tidak berderma supaya anakmu baik. Tidak. Maka hatinya akan keras. Dermalah. Kisah kedua. Di Masjid Nabawi, dulu zaman Nabi, jangan bayangkan seperti sekarang yang Masjid Nabawi itu. Jauh. Waktu itu gelap. Masa itu tak ada lampu. Tak ada apa bahasa Malaysianya, listrik. Elektrik. Ya kan? Tak ada elektrik waktu itu. Gelap. Untuk supaya terang, orang masing-masing bawa obor. Tahu obor? Kalau di kampung saya, buat dia bambu, bagi minyak dalam, kasih sumbu, kain, bakar. Itu obor dipakai pergi cari mangga. Saya dulu datuk waktu kecil, sebelum pergi masjid surau salat subuh, saya pergi dulu cari mangga. Kalau musim mangga, itu biasa sial kita. Kalau lupa ini, dia tak balik begini. Keluar semua itu minyaknya. Kan? Nah, orang semua bawa obor supaya terang masjid. Nah, Datuk ada sahabat Nabi namanya Tamim. Ini sahabat, dia tidak populer. Dia bukan orang besar di kalangan Rasulullah dan sahabatnya. Dia tak kenal. Namanya Tamim. Suatu masa dia tengok masjid, wah, gelap nih masjid nih. Akhirnya apa? Dia buat obor 4. Dia pasang sana 1, sudut kiri, sudut sana belakang kanan, sudut kiri belakang, 4 obor. Datang Rasul, masuk masjid. Wih, terang masjid. Alhamdulillah, siapa punya akal nih? Sahabat malu. Sebab ini tidak terkenal ini. Umar malu. Ada Utsman orang kaya. Bukan pelit, mereka tak punya inisiatif. Ini Tamim, Nabi bertanya, siapa punya akal dia, inisiatif, innovation, siapa ini? Seluruh sahabat malu. Umar menunjuk seperti perempuan kalau gosip. Macam mana? Nah, perempuan kan macam itu kan? Siapa itu? Siapa? Oh, Tamim. Ya. Nabi panggil Tamim. Tamim ta'al. Seluruh orang yang ibadah dalam masjid ini, kamu dapat pahala seperti mereka. Tanpa kau kurangi pahalanya. Kata Tamim, saya cuma bawa obor. Inilah obormu yang menerangi orang dalam ketemu dengan Allah. Yang menerangi mereka sehingga dia ibadah dengan tenang. Maka kau dapat pahala. Semua orang yang ada. Maka saudaraku, ini masjid nak direnov. Mau diperbaiki atapnya. Jadilah kalian Tamim. Ambil bagian. Yang tak ada masa datang tenaga. Ya, dia ada masa, ada duit.
Kau bangun ini masjid dengan duitmu. Saya tidak ada duit Ustaz, tapi saya ini pension. Pension. Banyak masa saya Ustaz, sebab tak ada lagi office. Kau tidak punya duit, kau bantulah ini masjid dengan tenagamu. Saya tidak ada duit, tidak ada tenaga Ustaz. Kau bantu dengan akalmu, otakmu, pikirkan macam mana supaya ini elok ni masjid. Saya ini budak sekolah Ustaz, mahasiswa, pelajar. Kau bantulah dengan komputermu ketik tu. Saya tak ada duit, tak ada masa, tak ada tenaga, tak ada otak. Kau bantu masjidmu dengan cara apa? Diam. Jangan kau banyak cakap. So, ada juga itu. Oh ini ada curang. Diam aja kau. Jangan banyak bicara. Ya. Saya bukan mau membandingkan Indonesia dengan Malaysia, tak. Masing-masing punya kehebatan. Tapi salah satu kehebatan Indonesia, Pak, masjid cantik-cantik. Bapak belum pernah pergilah jalan-jalan ke Indonesia. Tengok itu masjid di Indonesia. Belum lagi 500 meter, pinggir jalan besar, ada lagi masjid. Dan cantik-cantik. Dan hebatnya, yang buat bukan orang banyak, orang ramai. Satu-satu orang. Dia boleh bikin masjid, lebih cantik masjidnya daripada rumah tempat tinggalnya. Dia boleh bangun masjid dalam harga 10 miliar, rumahnya 1 miliar pun tak. Ini masjid di Indonesia memang cantik-cantik, Pak. Jarang masjid seperti ini. Benar, jangan tersinggung ya. Ini motivasi saja. Tapi ini dibenarkan mungkin sebab di sini tak boleh pribadi bikin masjid kan. Di Indonesia ada lahan saya tengok, wah ini sudah hampir 5 kilo tak ada masjid pinggir jalan. Sebab masjid kalau di Indonesia umum di pinggir jalan. Supaya orang senang hati singgah. Kan? Nah, pulang office, masuk maghrib, tak sampai rumahnya sudah mau isya, singgahlah dia. Sebab dia di pinggir jalan senang hati singgah kan. Naik kereta singgah saja. Dia tengok, wah ini sudah 5 batu. Bukan batu merah ya, batu tuh. Kalau Indonesia kilometer. Sini batu kan, 1 batu, batu 2, batu 3, kepala batu. Juga ya. Dia tengok, sudah 5 batu tak ada masjid, tak ada surau. Maka dia bilang, oh saya nak beli ini lahan, tanah, saya buat masjid. Tak payah ada permit dari pemerintah. Itulah enaknya nih. Ya. Bangun masjid. Allahu Akbar. Bapak mati, Datuk, sudah masuk jadi mayat dikubur, siapa punya rumah? Rumahnya Datuk. Anak. Bukan anak, Pak, anak mantu. Anaknya orang. Jadi suaminya anak gadis kita. Dia kuasa itu punya rumah. Enak, senang hati dia masuk rumah kita. Lalu kurang ajarnya lagi dia pukul anak kita. Kurang ajarnya lagi dia berbini lagi, Pak. Itulah rumahmu. Anak mantumu yang ambil. Tapi masjid yang kau bangun, tak ada yang boleh ambil. Dan itulah yang membuatmu bahagia di masjid. Ini saya dengar nak direnov. Ambil masa. Semua ambil bagian ini. Jadilah kalian tamim. Perbaiki masjid. Sudah, alhamdulillah sejuk. Coba yang orang Melayu ini senang sejuk. Sudah ada ikon, ada lagi kipas. Makanya malas. Ya, saya tengok orang Melayu senang dia rehat-rehat. Jam 9 kopi pagi. Apa istilahnya? Ngopi kalau di Indonesia. Minum. Ya, jam 9 tuh. Pagi-pagi. Minum tengah hari, minum lagi. Sore, petang, minum lagi. Malam, minum lagi. Minum aja kerja. Allahu Akbar. Tapi ada juga rumah. Allah tidak larang. Tapi kasihan kalian, rumah oke, kereta oke, duit ada, tapi kalian tidak pernah derma untuk masjid. Mau kemana? Mau kemana kalian semua? Mau kemana? Mau kemana? Pasti mati.
Pasti. Jadi datuk belum tentu. Jadi kaya belum tentu. Menang undi raya belum tentu. Pasti mati. Itu sudah pasti. Ini. Mana dulu? Ya kan? Mungkin 5 tahun akan datang, saya datang sini lagi, sudah tidak ada haji. Sudah arwah. Pada saat itu, tak ada bisa lagi kau sholat, tak bisa lagi kau puasa, tak ada lagi masa untuk pergi umroh. Pada saat itu, amalmu yang mengalir terus, jalan terus amalmu, itulah sedekahul jariyah. Bersedekahlah, jangan terlalu dedekut. Ini meski mau pergi masjid, bajunya aja mau dipakai pergi masjid jelek. Itu buktinya kamu pelit. Masa kau nak ketemu Allah, kau pakai baju yang seadanya. You nak ketemu saja Perdana Menteri. Oh, Masya Allah. 4 bulan ngantri. Pakai parfum, pakai baju baru. Dicium tangannya. Itu manusia, ada lepas jabatannya. 5 tahun undi kalah, berhenti lagi kau jadi rakyat biasa lagi. Allah kau nak jumpai, baju seadanya. Pada dalam surah Al-Jum'ah itu jelas. Datang kau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Jadi bila nak pergi masjid, beli kau baju untuk ketemu dengan Allah. Supaya Allah tengok kamu ini hamba saya serius jumpa saya. Itu yang baca imam tadi. Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang yang baik imannya. Alladzina hum fi salatihim khasi'un. Mereka yang husuk dalam salatnya. Cara tanda-tanda orang husuk dalam salatnya, mereka berpakaian yang indah ketika ketemu dengan Allah. Itulah sebabnya diperintah kita oleh Nabi, you pakai parfum. Guna sikat gigi, apalagi kalau subuh macam ni. Jangan sampai kau assalamualaikum. Begitu balik saya, Datuk juga balik, bau, sampai mati Datuk tidak lupa mulut saya itu. Dia tengok saya lagi ceramah gaspol di YouTube, dia bilang, bau mulutnya itu. Itulah sebabnya kita diperintah sikat gigi, pakai parfum. Tujuannya apa? Adab. Puncak dari semua ilmu, tertinggi ilmu adalah adab. Biar kau ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, tapi kau kurang ajar, tidak punya adab sama jiranmu, tidak punya adab sama tetangga, datang masjid, tak ada guna. Kalian nol di hadapan Allah. Itulah makna ketika Rasulullah ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ini ya Rasulullah? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu akhlak manusia itu adalah memuliakan tamunya. Saya tamu. Muliakanlah saya, bagi saya teh. Teh tarik dan nasi goreng kampung. Luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Tak ada guna cakap kali ini kalau Bapak tetap dedekut. Tak ada guna cakap-cakap 10 menit ini kalau tak mau derma. Meskipun kita kumpul 15 menit ini, tapi mulai besok Bapak ada duit derma, itulah manfaat daripada dakwah kali ini. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.